Adin, Ya. maaf ya, Adin dipanggil ibu ke sini, tapi ibu nggak karena Adin punya masalah atau Adin mau ribut sama ibu, tapi hari ini ibu mau kita saling ngobrol-ngobrol aja ya. Oke, ibu sebelumnya izin ya kalau kegiatan ibu manggil kamu hari ini ibu melakukan perekaman, nggak keberatan kan? Oh, iya Bu, nggak apa-apa. Wah, ya alhamdulillah kalau nggak apa-apa kita sering ngobrol aja ya, ngobrol santai. Ya. Kemarin ibu itu kumpul-kumpul sama teman-teman ibu ya, karena kalau ibu sama beberapa guru kan sering kumpul-kumpul. Ibu ternyata beberapa guru itu ada yang ngobrol sama ibu, ada yang cerita sama ibu. Ternyata kasusnya ada sama Adin, kok ngobrolin Mas Adin. Kira-kira Mas Adin tahu nggak ya kenapa guru-guru itu sering ngobrolin Mas Adin? Mungkin karena saya suka keluar-keluar kali ya Bu ya. Oh gitu. Emang kalau jam istirahat suka keluar liburan ya? Iya Bu, kadang kemana gitu Bu, main nongkrong. Oh gitu. Nggak ada lagi selain itu? Nggak ada Bu. Bener, nggak ada. Iya. Apa coba selain nongkrong, selain keluar-keluar, Adin ngapain? Iya Bu ya, saya merokok. Nah, Adin merokok ya. Nah, Iya, Bu. Adin udah tahu kan kalau merokok itu salah ya? Salah apa benar itu merokok itu? Salah. Oke, ibu kan hari ini ngobrol sambil bahas-bahas apa dan kenapa sih ya seperti itu. Itu cuma ngomong bahas aja ya. Jadi ibu nggak ada niatan ibu untuk menghukum. Jadi hari ini kita saling ngobrol-ngobrol aja ya. Saling bercerita sama Adin. Nah, coba ibu memang paham dalam kondisi kamu merokok seperti ini di usia remaja kamu, pasti kamu tuh masih mau coba-coba ya, mau mencoba-coba terus hal-hal yang baru. Nah seperti itu pasti kamu pengen sekali mencoba sesuatu hal yang orang lain itu sering lakukan. Nah pasti ibu yakin seperti itu. Nah tapi dari tindakan yang kamu lakukan itu tentu saja merugikan ya, baik itu kesehatanmu, tapi juga dapat mempengaruhi teman-temanmu. Ya, jadi dengan hal-hal seperti itu tentunya Adin tidak boleh melakukan merokok di lingkungan Sekolah. Iya. Kira-kira benar nggak sih Din kalau Mas Adin melakukan merokok itu di lingkungan sekolah? Salah nggak? Salah Bu. Salah. Terus perasaan Mas Adin sendiri kalau ketahuan begini gimana? Hah? Jujur malu sih Bu. Nah, terus? Ngerasa bersalah gitu sama teman-teman. Nah, berarti ada rasa nggak enak ya, nggak nyaman ya? Iya Bu. Untuk rasa nggak nyaman itu alhamdulillah kalau Adin sudah mengerti. Nah, kira-kira Adin tahu nggak dampak Adin melakukan hal tersebut itu ngerti nggak dampak negatif? Ngerti Bu. Coba apa juga? Mungkin buat kesehatan saya, buat teman-teman, Terus? merusak citra sekolah juga Bu. Alhamdulillah, Adin sebenarnya mengerti ya bahwa tindakan yang dilakukan Adin itu adalah Salah. salah. Nah, tentunya itu akan merusak citra sekolah, kemudian kesehatannya Mas Adin juga ya. Nah, kemudian pastinya apalagi terlihat tidak Disiplin. Nah, oke, itu kan mempengaruhi hal-hal seperti itu. Oke, sebenarnya Mas Adin tahu nggak sih, Mas Adin itu pengen cita-citanya pengen jadi apa sih? Jadi pilot Bu. Nah, mau jadi pilot lagi. Jadi kalau mau jadi pilot, tapi nanti sekolah pendidikan pilot ya? Iya. Lulus dari sini ya? Iya. Kalau pilot berarti nggak boleh ngerokok ya? Itu pasti sih Bu. Nah, sudah tahu kalau pilot nggak boleh merokok, kalau nggak boleh merokok, nanti kalau merokok bisa pesawatnya malah trouble, kesehatan terganggu.
bisa bisa ngerti dengan kondisi seperti ini. Nah, kira-kira Adit itu untuk memperbaiki situasi seperti ini itu harus gimana menurut Adit? Hah? Saya mungkin perlu bimbingan dulu, karena saya kecanduan, mau berhenti juga susah, kayak mau berhenti rasanya gak enak. Kamu sudah kayak ini ya, susah banget rokok ya. Iya. Di rumah berarti sering rokok juga? Sembunyi-sembunyi apa enggak? Sembunyi-sembunyi masih ada rokok. Oh iya, karena kan itu rokok nggak setuju kamu ngerokok ya. Mungkin dari ibu, kamu bersedia ibu bantu? Bersedia. Nah, nanti mungkin kita akan ke konselor kesehatan atau nanti kita ngobrol sama guru BK ya, untuk kita saling sharing tentang kondisi kamu, bagaimana caranya supaya kamu berhenti merokok. Nah, tentunya untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut lagi, ibu juga harus memanggil orang tuanya Adit. Setuju nggak kira-kira? Susah bilangnya sih, tapi setuju. Setuju ya. Setuju. Mudah-mudahan dengan hal seperti ini orang tua Adin bisa paham, kemudian Adin juga bisa jadi berhenti merokok ya. Setidaknya ini bisa menjadi mengobati ketergantungan kamu terhadap rokok. Gimana? Oke? Oke, ya nggak apa-apa. Oke, jadi itu saja yang ibu bisa sampaikan terkait dengan kondisimu. Mudah-mudahan kamu jangan merokok lagi ya. Nah ya, ibu pengen kesehatan kamu terjaga, masa depanmu bagus, kamu bisa membahagiakan dan membanggakan orang tuamu. Ya, kalau ada apa-apa boleh cerita sama ibu. Kamu datang ke sini, kita saling ngobrol. Setuju ya? Setuju. Ya. Nah, ini bisa ngerti ya. Ibu nggak mau kemarin ya, jadi kita ngobrol ya. Iya. Ya sudah, sekarang Adit boleh kembali ke kelas. Tapi apa yang ibu obrolkan hari ini dilaksanakan ya. Ya, siap. Ya, oke, Adit silakan kembali ke Baik. kelas. Terima kasih ya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra dari kelas 11 BKP 1. Setelah melakukan pertemuan dan wawancara dengan Ibu Jani tentang masalah saya merokok, saya jadi paham dampak negatif dari merokok. Dan saya berkomitmen untuk berubah menjadi lebih baik lagi agar saya dapat mencapai segala apa yang saya inginkan dan cita-cita saya. Dan semoga saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Adit sehat loh. Tadi temanku manggil Adit ya? Iya, tadi disuruh kesini. Oh, disuruh ke sini. Tadi si siapa yang manggil si Suci? Iya. Maaf ya, jadi ganggu waktunya Adin. Tapi ibu mau ngobrol sama Adin. Iya, Bu. Tapi Adin jangan salah paham. Ibu manggil Adin bukan karena Adin salah, bukan karena ibu mau menghukum Adin atau Adin punya masalah, kan ya. Jadi hari ini ibu pengen kita sama-sama ngobrol, pengen dengar cerita aja ibu ya. Mohon maaf sebelumnya Adin, untuk hari ini kamu ngobrol sama ibu melakukan sebuah perekaman, boleh? Iya, boleh. Oke, terima kasih banyak ya Adin ya, tidak berkeberatan kalau ibu melakukan perekaman. Tempo hari, beberapa hari yang lalu itu ibu kumpul ke rumah teman-teman. Dan kalau kami dulu kan sering nih kumpul di ruang guru. Di ruang guru tersebut itu beberapa guru
Adin cerita aja, ya, ibu di sini bisa jadi temannya Mas Adin, jadi kita sama-sama saling terbuka, kita juga bisa cerita apa, gitu. Jadi supaya nggak dipendam sendiri ya. Jadi kenapa Mas Adin kok bisa nggak fokus belajar? Saya nggak fokus karena punya pekerjaan sampingan. Punya pekerjaan sampingan? Iya, Oh, mohon maaf, pekerjaan sampingan apa? saya kerja di kafe Bu, dari sore sampai malam. Dari sore sampai Malam? malam. Iya, Oh, jadi kamu kerja di kafe kalau sore sampai malam? iya. Kerja di kafe ya. Maaf ya Adin, kamu kan kerja di kafe. Nah, kira-kira hal tersebut mengganggu nggak sih dalam kerjaan utamamu kan sebagai seorang pelajar? Mengganggu nggak sih? Menurut saya mengganggu. Saya merasa kurang fokus, jadi sering ngantuk juga Bu. Kamu kan cerita aja sama ibu, apa sih yang mau kamu ceritakan sama ibu? Gak apa-apa, Adin ngobrol ya sama ibu ya, itu sambil kemudian dari sebuah pekerjaan. Gak apa-apa, Adin ngobrol aja. Terus? Jadi pas di sekolah kadang pulang kerja itu tidurnya jadi nggak teratur, suka mimpi buruk juga Bu. Pas berangkat sekolah sering telat jadi. Sering telat ya? Iya, Begadang ya jadinya ya. iya Bu. Jadi kalau Adin begadang, terus kemudian Adin nggak fokus, tahu nggak dampaknya sendiri terhadap diri Adin? Dan tentunya berdampak pada yang lainnya ya. Adin tahu nggak? Tahu. Nah, kira-kira dampaknya apa kalau Adin melakukan hal seperti itu? Saya sendiri tidak fokus, saya mengganggu teman-teman saya. Terus? Mungkin gurunya jadi nggak enak ngajarnya karena saya Nah, yang pasti, nggak fokus. nah gurunya jadi nggak enak kan ya, Iya. jadinya teman-temannya jadi ngeliat kamu tidur atau gimana, jadi terganggu hal itu ya. Kalau dengan kejadian ini, perasaan Adin sendiri gimana sih? Ya sedih Bu. Saya jadi merasa bersalah sama teman-teman. Sedih ya, malu ya, yang pasti ya, sedih, malu, dan merasa bersalah sama teman-teman ya. Iya Bu. Ibu kita hanya sedang ngobrol, mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan nanti berkenan di hati Mas Adin ya. Iya. Mas, jadi gini, tindakan tidak fokusmu terhadap pembelajaran tentunya kan berdampak tidak baik. Ya. Kemudian itu sebenarnya melanggar aturan. Nah, tahu nggak melanggar aturannya itu di mana? Adin, Mas Adin bisa ngerti melanggar aturannya di mana? Ngerti. Nah, di posisi mana Mas Adin itu melanggar aturan itu di mana? Siapa sih yang melanggar aturan itu? Saya melanggar peraturan karena tidak memenuhi kewajiban saya sebagai seorang siswa. Nah, betul banget. Adin nggak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang Siswa. siswa. Dari hal tersebut tentunya Adin ada yang ingin disampaikan. Ibu boleh bantu nggak masalah Adin ini supaya Adin bisa fokus dalam belajar? Iya Bu, bisa. Kira-kira apa yang bagus Ibu bantu ke Adin? Saya mungkin ingin bisa fokus lagi sekolahnya. Ya. Ibu harus gimana supaya Adin bisa lebih fokus? Kira-kira menurut pendapat Adin apa sih yang Adin harus lakukan biar Adin nggak terlalu ngantuk atau tertidur di dalam kelas? Mungkin saya akan mengurangi jam kerja saya. Nanti saya akan bicara sama atasan saya, akan mengurangi jam kerja saya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi ya, Mas Adin ya. Tentunya kalau ibu minta berhenti itu tidak bijak ya, karena mungkin Mas Adin juga banyak kebutuhan. Iya.
dan ibu sangat menghargai dan ibu sangat apresiasi terhadap tindakan yang Mas Adin lakukan mau bekerja. Tapi tugas utamanya Mas Adin adalah seorang pelajar. Iya. Nah tentunya Mas Adin harus konsentrasi. Nah dari hal yang tadi Mas Adin sampaikan, ibu pengen mungkin menjembatani. Kalau nanti kalau dibutuhkan, nah boleh mengatur waktu pertemuan dengan atasan di sana. Nanti ibu bantu berbicara, ya, Iya. bantu berbicara. Tapi ibu juga nanti pengen manggil orang tuamu gimana? Mungkin itu ide bagus. Nah, ibu mau bantu manggil orang tuamu itu bukan karena kamu punya masalah ya. Ibu tentunya itu mau sharing sama orang tua itu supaya kamu dapat dukungan dari orang tua. Ya, ingat Adin punya cita-cita, Mas Adin punya keinginan, Mas Adin juga pastinya mau membahagiakan. Kedua orang tua. Nah, kedua orang tuanya Mas Adin sudah sangat hebat loh. Mas Adin ini sudah bekerja, ya sambil sekolah luar biasa sekali. Ibu baru tahu, ya. Iya. Nah, oke, jadi nanti atur waktunya kapan kita bisa saling ngobrol, baik itu dengan orang tua atau nanti bila diperlukan ibu akan ngobrol dengan atasan ya, kalau memang diperlukan. Ya, oke nanti ibu menunggu konfirmasi dari Mas Adin. Tadi mengerti ya. Bisa mengerti. Oke, baik silakan. Nanti ini sudah masuk jam kelas. Mas Adin bisa masuk di kelas. Apa yang ibu sampaikan ini mudah-mudahan jadi pembelajaran Mas Adin. Nah, Mas Adin nanti kalau ada yang perlu diobrolkan atau Mas Adin mau cerita curhat boleh menghadapi ibu ya. Jadi kita jadi sahabat teman cerita. Ya, Ya. jangan jadi teman sendiri ya, supaya kamu juga bisa punya keinginan dan cita-cita kamu tercapai. Oke? Iya. Nah, Makasih. ya, kembali ke kelas, Mas Adin silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adindra Mesa Putra dari kelas 11 DKV 1. Setelah melakukan pertemuan dengan Ibu Jani, saya menjadi lebih paham tentang betapa pentingnya membagi waktu saya dan menjaga kesehatan saya agar saya bisa fokus dalam belajar, dalam sekolah, agar saya bisa mencapai semua keinginan saya dan cita-cita saya, termasuk membahagiakan kedua orang tua saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.